Kabar gembira bagi para penggemar Xiaomi di Indonesia, karena ponsel ini tidak akan lama lagi masuk secara resmi ke tanah air setelah berhasil mendapatkan sertifikasi TKDN Indonesia. Dalam konten kali ini, kami akan mengulas secara mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan dari ponsel Redmi Note 13 Pro. Dengan kabar akan segera hadirnya ponsel ini di Indonesia, sangat penting bagi kalian untuk mengetahui segala hal tentang perangkat ini sebelum memutuskan untuk membelinya. Ponsel Redmi Note 13 Pro akan tersedia dalam berbagai varian dengan harga yang bersaing di pasaran, mulai dari varian terendah yang dibanderol dengan harga 3 jutaan, hingga varian paling tinggi yang dijual sekitar 4 jutaan rupiah. Mari kita segera mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan dari HP Redmi Note 13 Pro, agar kalian dapat membuat keputusan yang cerdas sebelum berinvestasi dalam ponsel ini. Kelebihan pertama, performa mumpuni dengan Snapdragon 7S Gen 2. Redmi Note 13 Pro masih mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 yang diproduksi dengan teknologi 4 nanometer oleh Samsung. Ini adalah langkah upgrade yang segar mengingat seri sebelumnya menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1080 yang dianggap ketinggalan zaman. Pilihan chipset Samsung ini memiliki potensi keuntungan yang menarik meskipun ada sedikit perbedaan dengan chipset buatan TSMC. Dalam pengujian dunia nyata, Redmi Note 13 Pro mencapai skor Antutu sekitar 590.000 meskipun dalam teaser awalnya Xiaomi menjanjikan skor Antutu hingga 700.000. Untuk kapasitas RAM dan penyimpanan internal, ponsel ini menawarkan beragam opsi yang mengesankan mulai dari 8GB, 12GB, hingga 16GB RAM. Dan tersedia dalam varian penyimpanan internal 128GB, 256GB, bahkan yang tertinggi 512GB. Dalam hal sistem operasi, Redmi Note 13 Pro menjalankan Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Xiaomi berkomitmen untuk memberikan pembaruan sistem operasi Android selama 2 hingga 3 tahun. Dan mereka juga menyediakan pembaruan keamanan selama 4 tahun. Kelebihan kedua, desain bodi yang unik dan ada IP rating. Pertama-tama, Redmi Note 13 Pro mempersembahkan desain yang mengingatkan kita pada perangkat Infinix, terutama pada tata letak kamera yang menarik perhatian. Dan ditempatkan secara elegan di sudut kiri atas ponsel ini dalam sebuah kotak yang bersahaja. Namun jangan salah sangka bahwa desain Redmi Note 13 Pro hanyalah tiruan tubuh dan estetikanya menciptakan kesan mewah yang uniknya sendiri. Ponsel ini menghadirkan bagian belakang yang terbuat dari kaca, memberikan sentuhan premium pada desainnya. Dengan ketebalan hanya 8mm dan berat sekitar 187 gram, Redmi Note 13 Pro nyaman digenggam dan mudah dibawa kemana-mana. Penting untuk dicatat bahwa meskipun memiliki tingkat proteksi tahan air dan debu IP54 yang cukup baik, ini bukan tingkat IP68 yang lebih tinggi. Namun jika ponsel ini menawarkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi, mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik di kelas menengah dengan harga yang terjangkau. Ponsel ini tersedia dalam berbagai pilihan warna termasuk black, white, violet, dan blue. Meskipun berbagai pilihan warna ini memberikan variasi menarik bagi calon pembeli. Sepertinya belum ada tambahan warna baru yang ditawarkan dalam seri Redmi Note 13 Pro ini. Kelebihan ketiga, layar menampilkan warna yang luas. Redmi Note 13 Pro mengesankan dengan layar AMOLED berukuran luas yaitu 6,67 inci yang menawarkan resolusi yang luar biasa sebesar 1,5K. Tidak hanya itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz, memberikan pengalaman visual yang sangat halus dan responsif. Namun bayangkan jika Xiaomi meningkatkan refresh rate Redmi Note 13 Pro menjadi 144Hz, ponsel ini mungkin akan menjadi favorit di kalangan banyak orang dengan budget di kisaran 3 jutaan. Dengan tingkat kecerahan puncak mencapai 1800 nits, Redmi Note 13 Pro mampu mengatasi situasi cahaya terang dengan mudah dan perlindungan Gorilla Glass Victus menambahkan lapisan keamanan tambahan. Fitur-fitur tambahan seperti HDR10+, Dolby Vision, dan Wideview L1 memastikan kalian dapat menikmati konten streaming seperti Netflix dengan kualitas gambar yang menakjubkan. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan pemindai sidik jari yang terletak di bawah layar, memberikan keamanan tambahan dan pengalaman pengguna yang lebih modern. Kelebihan keempat, kemampuan kamera yang kaya fitur. Ponsel ini dibekali dengan kamera utama yang luar biasa dengan resolusi sebesar 200 megapiksel menggunakan sensor premium dari Samsung yaitu HP3. Fitur Optical Image Stabilization pada kamera utama menjadikan pengambilan gambar lebih stabil dan mengesankan. Selain itu, terdapat kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel yang memungkinkan eksplorasi kreativitas dalam fotografi.
Meskipun kamera selfie hanya memiliki kapasitas 16 megapiksel, ponsel ini menyajikan berbagai fitur yang menjamin hasil foto yang memuaskan. Dalam hal perekaman video, Redmi Note 13 Pro mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30 fps, sementara kamera depannya dapat merekam video hingga resolusi 1080 piksel pada 60 fps. Dengan Electronic Image Stabilization berbasis giro, tambahan video yang dihasilkan akan tetap lancar bahkan dalam situasi bergerak. Xiaomi dengan jelas memposisikan ponsel ini sebagai pilihan menarik bagi pecinta fotografi, terutama dengan sensor Samsung HP3 yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kelasnya. Upgrade dari sensor sebelumnya Sony IMX766 pada Note 12 Pro membawa pengalaman fotografi dengan Redmi Note 13 Pro ke tingkat yang lebih tinggi. Kelebihan kelima, segi konektivitas lengkap. Redmi Note 13 Pro menawarkan beragam pilihan konektivitas, menjadikannya perangkat yang sangat serbaguna. Dari yang paling konvensional hingga yang paling canggih, ponsel ini memastikan pengguna tetap terhubung dengan mudah. Fitur-fitur seperti jaringan 5G, konektivitas Wi-Fi, dual band speaker stereo dual dari Dolby Atmos, jack audio 3,5 mm yang menjadi lubang kenikmatan bagi pecinta musik, ear blaster yang memungkinkan kalian mengendalikan perangkat lain, dan perlindungan IP54 dari elemen-elemen luar serta dukungan USB on the go. Dengan semua opsi konektivitas yang tersedia, Redmi Note 13 Pro adalah pilihan yang sangat kuat bagi mereka yang menginginkan ponsel yang tidak hanya unggul dalam hal performa dan fotografi, tetapi juga sangat terhubung dengan dunia sekitarnya. Kelebihan keenam, ketahanan baterai bisa diandalkan punya fast charging ngebut 67 watt. Redmi Note 13 Pro masih menawarkan kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu sekitar 5100 mAh. Selain itu, ponsel ini dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat 67 watt. Meskipun tidak mencapai tingkat pengisian cepat 120 watt yang menjadi tren terbaru, tetapi masih cukup memadai untuk memastikan ponsel kalian selalu siap digunakan. Kelebihan terakhir, harga masih terjangkau. Jika kalian merasa kaget dan terkejut bahwa Redmi Note 13 Pro ditawarkan dengan harga promo sekitar 2,9 jutaan. Untuk varian 8GB RAM dan 128GB penyimpanan. Dan harga normalnya hanya sedikit lebih tinggi di sekitar 3,1 jutaan, maka kalian bukanlah satu-satunya yang merasa demikian. Bahkan untuk varian tertinggi dengan 16GB RAM dan 512GB penyimpanan yang dijual dengan harga promo sekitar 4,2 jutaan, ponsel ini tetap terlihat sangat kompetitif. Harga yang sangat terjangkau ini adalah alasan utama mengapa banyak orang tertarik untuk membeli Redmi Note 13 Pro. Mencari kelemahan dari Redmi Note 13 Pro 5G sedikit sulit dilakukan. Ponsel ini unggul di hampir semua aspek, namun seperti yang dikatakan oleh pepatah, tak ada gading yang tak retak. Redmi Note 13 Pro 5G juga memiliki beberapa kekurangan yang dapat kita temukan di konten ini. Kekurangan pertama, tanpa slot memori eksternal. Varian paling terjangkau dari Redmi Note 13 Pro 5G dilengkapi dengan RAM LPDDR5X berkapasitas 812 hingga 16GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 sebesar 256 dan 512GB. Sejatinya kapasitas ini masih cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun jika kalian sering merekam video, hasil rekaman tersebut tentu akan menghabiskan sejumlah besar ruang penyimpanan. Sayangnya Redmi Note 13 Pro 5G tidak menyediakan slot kartu memori eksternal sama sekali. Jadi jika kalian awalnya berencana untuk mengambil kartu micro SD dari ponsel lama kalian dan memasangkannya di ponsel baru, niat tersebut harus kalian urungkan. Kekurangan kedua, tidak dilengkapi IP68 rating. Dalam dunia ponsel, perlindungan terhadap elemen luar seperti air dan debu menjadi semakin penting. Pada versi Pro yang lebih umum, ponsel tersebut hanya memiliki rating IP54. Sementara versi Pro Plus sudah dilengkapi dengan rating IP68. Secara singkat, IP68 rating lebih unggul dibandingkan dengan IP54 rating. Rating IP68 menandakan bahwa ponsel tahan terhadap penetrasi air dan debu yang lebih baik daripada IP54. Dengan IP68, ponsel memiliki kemampuan tahan air lebih baik dan dapat digunakan dalam situasi yang lebih ekstrem. Kekurangan ketiga, tidak dilengkapi lensa telefoto. Berbeda dengan Xiaomi 13T yang telah mengadopsi lensa telefoto, tampaknya Xiaomi masih memilih untuk mengandalkan kamera makro dan sensor kedalaman sebagai elemen tambahan di ponsel mereka. Namun dalam kisaran harga sekitar 3 jutaan, jika Xiaomi memutuskan untuk menggunakan lensa telefoto, hal ini bisa menjadi tantangan serius bagi pesaing seperti Samsung.
Dengan kamera utama beresolusi 200 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung HP3, sebenarnya Xiaomi telah menghadirkan kualitas foto yang lebih tinggi dibandingkan dengan kamera utama 50 megapiksel Sony IMX766. Meskipun begitu, potensinya akan semakin meningkat jika Xiaomi memutuskan untuk memasukkan lensa telefoto ke dalam ponsel ini. Demikianlah ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari ponsel Redmi Note 13 Pro dengan harga sekitar 3 jutaan. Sepertinya ponsel ini berpotensi menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Meskipun ada beberapa kekurangan, namun dalam penggunaan sehari-hari, hal ini mungkin tidak akan berdampak signifikan. Kami akan menunggu dengan antusias tanggal rilis di Indonesia dan pengumuman harga resmi dari pihak global, mengingat ponsel ini telah memenuhi persyaratan TKDN Indonesia. Teruslah mengikuti perkembangan terbaru mengenai ponsel ini untuk mengetahui apa yang akan ditawarkan lebih lanjut.